saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian hari Sabtu. Bacaan-bacaan mengajak kita untuk menyadari kebaikan Allah. Dalam nubuat Mika, Nabi berdoa agar Allah kembali menggembalakan Israel, menuntun, menjaga, dan membuang jauh-jauh dosa-dosa umat ke tubir-tubir laut yang dalam, agar umat bisa bertobat dan kembali menjadi anak-anak Allah. Pada Injil, kita akan mendengarkan Injil Lukas yang berbicara soal anak yang hilang, atau lebih tepatnya Bapa yang murah hati. Perumpamaan anak yang hilang digambarkan untuk menunjukkan bahwa Bapa baik menerima semua orang yang berdosa yang mau bertobat. Kita semua sudah hafal jalan ceritanya. Ada seorang bapak punya 2 orang anak laki-laki. Yang bungsu meminta harta warisan dan kemudian pergi berfoya-foya ke negeri yang jauh. Ketika terjadi peristiwa kelaparan di mana ia sudah kehilangan semua hartanya, ia berusaha untuk mencari pekerjaan, dan ia diberi pekerjaan menjaga babi-babi. Ia ingin makan ampas babi-babi itu, tapi tak seorang pun memberikannya, mengizinkannya. Maka ia mulai menyadari betapa orang-orang upan Bapa di rumah berkelimpahan makanannya. Aku di sini kelaparan. Mereka yang bersama dengan Bapa bersuka cita, tak kekurangan apapun. Sedangkan aku di sini tersiksa. Maka ia kemudian sadar akan kesalahannya. Menyadari itu, ia ingin untuk kembali kepada Bapa, meminta pengampunan. Maka ia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Bapa yang sudah lama menanti, ketika melihat dari jauh anaknya pulang, ia berlari mendapatkan anak itu, merangkul dan menciumi dia, dan kemudian menghantarnya ke rumah. Ia meminta kepada para pelayan untuk menyiapkan pakaian yang paling indah, jubah, cincin, dan sepatu untuk dikenakan kepada anaknya, dan diminta menyembelih anak lembu tambun untuk berpesta. Maka mereka mulai berpesta dan bersukaria karena sang anak telah kembali. Ketika berpesta, si sulung baru pulang dari ladang. Ia mendengar bunyi seruling dan tari-tarian, nyanyian tari-tarian. Ia bertanya kepada salah seorang hamba, apa artinya semua ini? Dan dijawablah, adikmu telah kembali dan bapamu mengadakan perjamuan untuk adikmu itu. Maka marahlah si sulung dan tidak mau masuk ke dalam rumah.
Maka bapaknya mendatangi dan berkata, "Anakku, adikmu telah kembali. Adikmu hidup kembali. Maka kita patut bersuka cita." Tetapi apa jawab si sulung? "Bapa, telah bertahun-tahun aku bersama Bapa. Aku tidak pernah membantah Bapa. Namun tidak seekor kambing pun untuk dikorbankan bagiku bersuka cita dengan teman-teman." Tapi bapaknya berkata, "Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersyukur karena adikmu telah mati, kini hidup kembali, telah hilang dan didapatkan kembali." Saudara-saudaraku terkasih, peristiwa anak yang hilang sungguh ungkapan kasih Bapa yang luar biasa. Saya ingin mengajak kita untuk melihat pribadi per pribadi dari ketiga orang, yakni anak yang bungsu, anak yang sulung, dan Bapa. Anak yang bungsu, betapa dia berdosa. Dosa yang terbesar adalah mematikan bapaknya dengan meminta warisan sebelum Bapa meninggal. Dengan kata lain, ia sudah menganggap bapaknya tidak ada, ia ingin bebas. Dan ketika mendapatkan harta warisan, ia gunakan untuk berfoya-foya, menuruti kedagingan. Inilah dosa si bungsu, mematikan ayahnya dan mengikuti hawa nafsunya, sehingga akhirnya ia kelaparan karena semua hartanya habis. Keterpurukan ini menyadarkan si bungsu betapa lebih enak tinggal bersama Bapa. Di rumahku semua pelayan tidak pernah kekurangan karena bersama Bapa. Maka permenungan ini menyatakan dia akan kesalahan dan dosanya meninggalkan Bapa. Maka ia bertobat, kembali menempatkan dirinya bersama Bapa. Ia pulang untuk menjadi hamba. Tetapi kita lihat bagaimana sang anak akhirnya memiliki semangat pertobatan. Sekarang kita lihat Bapa. Kita membayangkan Bapa di depan rumah terus menantikan sang anak kapan dia kembali. Dan ketika ia melihat anaknya kembali, siapa yang berlari? Bapa. Ia berlari mendapatkan anak itu, merangkul dan menciumi dia. Begitu Bapa melihat anaknya, ia sungguh bersuka cita. Tidak memperdulikan kesalahan anaknya. Ia membawa pulang kembali dan memerintahkan kepada pelayan untuk memberikan jubah, cincin, dan sepatu. Padahal anaknya ingin diterimanya sebagai hamba karena kesalahannya. Tetapi Bapa menerimanya sebagai anak. Terbukti diberikan kepadanya jubah, itu lambang kekuasaan. Cincin juga lambang kekuasaan. Maka kelihatan Bapa terus sungguh mencintai kita, anak-anaknya.
tidak akan dilemparkan, akan diangkat kembali menjadi anak-anaknya. Dan kemudian mereka berpesta karena kegembiraan Bapa. Sekarang anak yang sulung, ia pulang dan marah ketika mendengar adiknya pulang dan dipestakan. Ia protes. Tidak pernah ia mendapatkan pesta dari ayahnya, sekalipun hanya memotong seekor anak kambing. Tapi lihat, ayah menunjukkan belas kasih atau kasih yang luar biasa. Anakku, engkau selalu bersama aku. Milikku adalah milikmu. Kita patut bersyukur adikmu telah hilang dan didapat kembali. Telah mati namun hidup kembali. Ini bentuk penyadaran kepada si sulung bahwa kamu menjadi milikku, dan itu yang paling penting. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk kita renungkan. Kita melihat Injil berbicara pada ayat 32 dan tidak ada solusi apa yang dibuat si sulung. Maka saya mengajak dalam hati kita untuk membuat ayat lanjutan 33. Kalau aku menjadi si sulung, apa yang akhirnya saya lakukan? 3 pilihan saya tawarkan. Apakah saya kemudian ikut pesta bersama adik? Ataukah aku hanya tetap di pintu melihat pesta itu karena ragu-ragu? Atau saya jengkel dan pergi dari rumah? Berarti meninggalkan Bapa. Nanti sebelum sore, silakan melihat diriku ketika menjadi si sulung. Apakah ikut pesta? Ataukah tetap di pintu? Ataukah pergi meninggalkan Bapa? Semoga kita semakin mampu dan sadar ikut berpesta bersama Bapa. Namun saya mengajak untuk melihat, kalau saya menjadi si sulung, apa yang saya buat? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mencari kami, mengharapkan kami untuk pulang kepadamu. Engkau menantikan kami. Semoga kami mampu bertobat agar akhirnya kami pun mendapatkan rahmat sukacita, rahmat pengampunan dan keselamatan. Tobatkan kami bila kami jauh darimu. Dorong kami untuk kembali kepadamu, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami selalu berkenan kepadamu. Biarlah akhirnya kami tetap setia kepadamu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya kekurangan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar mereka tetap percaya kepadamu, mengalami kasih setiamu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ajak untuk mewujud nyatakan pola hidup sehat, agar kita semakin sehat, semakin kuat, dan tetap terhindar dari penyakit. Semoga akhirnya kita bisa membawa orang semua kepada kesehatan yang prima. Terima kasih untuk semua usaha penjenengan.
dalam mengabdi gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian karya, pemberian waktu untuk gereja, dan juga pemberian dana yang sungguh berguna untuk keselamatan kita, keselamatan sama, keselamatan semua orang. Saya harus mengajak untuk meningkatkan peran kita di lingkungan wilayah maupun gereja. Terima kasih untuk semua ketua lingkungan yang mendorong umat untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan APP yang luar biasa. Saya yakin juga kita bisa menambah jumlah umat yang ke gereja, agar akhirnya program-program kita semakin membuat umat bangkit. Mari kita saling bergandeng tangan, membantu satu sama yang lain lewat kota APP yang ada di keluarga kita masing-masing. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.